adik-adik semua. Selamat siang, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, Bu. Kurang semangat, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Baik adik-adik, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, kita patut untuk memulainya dengan doa. Jadi, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, minta kuncian Tuhan dengan doa. Sebelum itu mari kita berdoa mengenai kegiatan kita masing-masing. Dan izinkan saya membawa doa ini dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk, Ibu mau mengabsensi kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua ada semuanya, Bu. Mantap, berarti semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang Bu, masih, Bu. Masih atau tidak? Masih, Bu. Kalau masih, coba salah satu jelaskan. Oke, adik-adik silakan. Adik-adik silakan. Oke, baik Ibu, minggu lalu itu kita belajar tentang GLB, GLBB. Nah, GLB ini gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana ini GLB ini gerak yang tidak dipengaruhi oleh percepatan, sedangkan ini GLBB gerak yang dipengaruhi oleh percepatan. Oke, mantap. Betul sekali seperti yang sudah teman kalian tadi sampaikan. Semoga dari penyampaian dari teman kalian itu yang lain bisa dimengerti ya dan mengingat kembali materi minggu lalu. Ada yang bisa menambahkan sedikit lagi karena ini masih kurang dari penjelasannya adik Erna. Ada yang silakan. Ibu, dalam materi GLB dan GLBB itu ada dua persamaan, di mana ada persamaan GLB dengan persamaannya itu S sama dengan V kali T, sedangkan untuk persamaan GLBB itu yaitu PT sama dengan V0 plus minus G kali T. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu teman kalian. Oke adik-adik, kenapa Ibu bertanya tentang materi minggu lalu? Karena materi kita hari ini erat kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang GLB dan juga GLBB. Nah, materi kita hari ini adalah tentang apa? Gerak parabola. Betul sekali, tentang gerak parabola. Sehingga tadi Ibu bertanya tentang materi minggu lalu karena materi minggu lalu itu berkaitan dengan gerak parabola. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Sekarang adik-adik perhatikan gambar ini. Ada yang tahu siapa yang ada di dalam gambar itu? Berarti di sini semuanya sering menonton pertandingan sepak bola ya. Berarti pembelajaran kita hari ini akan lebih kalian pahami karena sangat bererat kaitan dengan permainan sepak bola. Oke, sekarang coba perhatikan video ini. Ya, pada video itu ada seorang yang menendang bola menuju ke gawang. Nah, dari video yang sudah adik-adik amati, Ibu ingin bertanya, kira-kira lintasan dari bola itu berbentuk seperti apa? Oke, betul sekali. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi. Tadi Ibu kan menunjukkan video orang sedang menendang bola menuju gawang. Dengan lintasannya tadi adik-adik bilang bola menonton. Nah, Ibu mau bertanya, apa hubungan permainan sepak bola dengan materi kita gerak parabola? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini memiliki dua kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor,
dan juga makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan juga makna fisiknya. Dengan dua kompetensi dasar itu, maka ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan menganalisis bagaimana gerak parabola itu dengan menggunakan vektor. Dan yang kedua itu, kalian akan melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan gerak parabola. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ya, kita masuk pada menganalisis gerak parabola. Sebelum itu masuk, apakah ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang definisi gerak parabola? Ayo, jangan malu-malu. Saya, Bu. Oke, silakan Adi Mapadan. Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk seperti parabola. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Sama, Bu? Oke, silakan Adi. Dari saya, gerak parabola itu merupakan perpaduan dari GLB dan GLBB. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, dari kedua pendapat dari teman-teman itu betul sekali bahwa gerak parabola itu merupakan gerak dengan lintasannya itu berbentuk garis lengkung atau parabolik. Dengan gerak parabola itu merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berbuat beraturan. Kita akan menganalisis bagaimana gerak GLB itu dan juga GLB itu berhubungan dengan gerak parabola. Oke. Nah, adik-adik, gerak parabola itu kan lintasannya berbentuk melengkung. Jika kita gambarkan pada grafik X dan Y, maka adik-adik bisa lihat pada garis yang berwarna merah itu merupakan lintasan dari gerak parabola yang berbentuk melengkung. Nah, jika kita lihat pada sumbu X dan sumbu Y itu, di mana letak atau di mana hubungannya dengan GLB dan juga GLB. Nah, di situ GLB itu berlaku pada sumbu X. Mengapa? Coba ingat kembali tadi teman kalian mengatakan bahwa GLB itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan, karena kecepatan itu tetap di setiap saat, sehingga dia itu berada atau berlaku pada sumbu mendaftar atau sumbu X, karena kecepatannya itu tetap di setiap saat. Nah, sedangkan GLBB itu dia itu ada pada sumbu Y. Mengapa? Karena dia itu dipengaruhi oleh percepatan, karena kecepatan di setiap saat atau di setiap titik itu berbeda. Oke, bisa dipahami? Bisa. Itu adalah hubungan, bagaimana hubungan gerak parabola dengan GLB dan juga GLBB. Nah, GLBB di sini itu adalah GLBB vertikal ke atas. Ini dia vertikal ke atas. Bisa dilihat ke bawah ya? Bisa. Oke, sekarang kita menganalisis bagaimana lintasan dari gerak parabola sendiri. Jadi gerak parabola itu memiliki variabel-variabel yang mempengaruhi dalam gerakannya. Yang pertama itu kecepatan. Dia memiliki kecepatan. Ini kecepatannya ke atas dengan sudut yang terbentuk adalah alfa. Nah, dari kecepatan awal itu ada atau velocity itu kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kurang jelas ini bisa gambarkan di sini. Jadi ini kecepatan awal dari benda. Anggap saja ini adalah bola sepak bola, bola sepak bola. Nah, dia memiliki kecepatan awal dan juga memiliki sudut. Ini adalah sudut. Nah, dari kecepatan awal ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Maka didapatlah pada sumbu X itu adalah velocity, sedangkan pada sumbu Y itu adalah velocity. Oke. Selanjutnya itu untuk keadaan yang pertama atau keadaan awal yang pada bagian ini. Nah, lalu kita lihat pada bagian yang kedua atau titik yang kedua yang misalkan di sini juga sama dengan kecepatannya itu arahnya ke atas. Lalu kita proyeksikan juga seperti yang tadi. Sama juga. Kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama juga untuk keadaan pertama dan juga keadaan kedua.
yang kedua, dia juga kita proyeksinya kepada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada keadaan titik tertinggi atau keadaan maksimumnya ketika dia mencapai titik tertinggi itu, di sini kecepatannya itu vertikal. Mohon maaf, kecepatannya itu sejajar dengan sumbu X, sejajar. Ini kecepatannya arahnya ke sini, sehingga di sini itu yang berlaku itu cuma V0 X-nya saja, tetapi V-nya itu 0. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, setelah kita melihat bagaimana grafik dari lintasan gerak parabola, kita lihat bagaimana persamaan-persamaan yang berlaku di dalam gerak parabola. Tadi pada sumbu X itu, tadi kan kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kita lihat yang kali pertama itu sumbu X itu berlaku V0 X, sehingga dengan persamaannya itu adalah V0 cos alpha. Oke, selanjutnya pada sumbu Y itu berlaku V0 Y. Dengan persamaan itu adalah kecepatan awalnya itu adalah V0 dan dikali dengan sinus theta. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kurang semangat ini, bisa dipahami? Bisa. Mungkin penjelasan ibu terlalu cepat atau bagaimana? Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana persamaan-persamaan yang ada di titik tertinggi. Tadi kalau di titik tertinggi itu kan arah kecepatannya itu searah dengan sumbu X kan? Jadi yang berlaku itu cuma V0 X-nya saja, tetapi V0 Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan dari V0 X itu masih sama, yaitu V0 X itu sama dengan Vx sama dengan V0 cos theta. Oh iya, cos alpha. Nah, yang berikutnya tentu saja dia memiliki waktu. Iya kan, waktu yang dibutuhkan dari titik awal hingga ke titik akhir. Iya, titik akhir. Tapi sebelum ke titik akhir kan masih ada titik tertinggi. Oke, nah waktu di titik tertinggi itu didapatkan dengan kita menggunakan persamaan ini pada sumbu Y, yaitu Vy sama dengan V0 sin alpha. Oh, mohon maaf, ibu kurang fokus, mohon maaf ya. Jadi untuk waktunya itu Vy-nya itu sama dengan V0Y dikurang Vx. Ya, betul. Sehingga nilai dari Vy-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan Vy sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan persamaan untuk mencari waktu yang ditempuh benda sampai ke tempat titik tertinggi, yaitu T maksimumnya itu sama dengan V0 sin alpha dibagi dengan kecepatan gravitasi yang kecil. Oke, untuk penjelasan ini mengenai waktunya bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kita masuk pada ketinggian yang dicapai benda. Sekarang kita akan menganalisis bagaimana persamaan yang berlaku pada ketinggian maksimum benda. Oke. Pada ketinggian maksimum itu persamaannya itu V0Y dikali T dikurang dengan 1/2 GT kuadrat. Adik Evin, Ya, Ibu. perhatikan di depan ya. Oh ya, baik. Oke, kita lanjut. Jadi pada ketinggian maksimumnya itu berlaku persamaan V0 kuadrat dari persamaan ini ya adik-adik. V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat itu, maka didapatkan persamaan untuk menghitung ketinggian maksimum benda, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Adik Rina dengan adik Desi ini dengar penjelasan ini atau tidak? Dengar Ibu. Jangan bercerita ya. Oke. Oke, kita lanjut. Yang lain juga sama. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ada belakang Bu. Habis ini ibu traktir. Kita lanjut. Sekarang kita menganalisis pada titik terjauh benda. Ini titik terjauhnya itu. Titik terjauh ini ketika benda itu berhenti. Nah, ketika benda berhenti, maka kecepatannya itu pasti 0 kan? Sehingga dia juga pasti memiliki waktu yang diperlukan benda untuk menempuh titik terjauhnya. Sehingga waktunya itu, waktu dari titik awal ke titik tertinggi itu kan sama dengan T maksimal kan? Sedangkan waktu yang diperlukan benda dari titik awal hingga titik terjauh itu sama dengan 2
kali lipat dari tema masing-masing, sehingga untuk waktunya itu persamaannya masih sama seperti titik tertinggi, tetapi dia itu 2 kali lipat dari tema sini. Oke, pintar sekali. Nanti diperhatikan ya penjelasan itu. Oke, kita lanjut. Intinya praktek. Tenang adik. Selanjutnya kita menganalisis jarak terjauh. Jadi jarak dari titik awal hingga titik akhirnya. Jarak terjauh itu rumusnya itu atau persamaannya yang digunakan itu adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi dengan kecepatan. Adik Erni, Ya, Ibu. tolong perhatikan ibu di depan ya. Nanti kalau pas ujian, ibu kasih soal yang gampang, bilang sulit. Tidak ada kisi-kisi. Nanti perhatikan penjelasan ibu, kalian pasti paham, oke? Oke, lanjut. Ya. Sekarang kalian akan melakukan percobaan sederhana. Minggu lalu ibu sudah pesan untuk 4 orang dari kalian itu kembali ke pos sudah dibawa. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu ibu semua. Berarti kalian sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Intinya praktek itu. Nanti ini adik Evin ketemu ibu kalau mau makan. Oke. Bentuk kelompok 4 kelompok. Nama-nama kelompok tadi ibu sudah bagikan. Silakan ambil dapat di kelompoknya masing-masing. Tetap tenang ya. Ayo gabung dengan teman kelompoknya. Di sini sedikit lagi. Ini kelompok yang mana sih kalau bisa dulu? Gabung dengan kelompok ini kerjanya berkelompok ya. Kerjanya berkelompok ya. Jangan Oke, ibu bagikan dari KPD-nya. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, jangan bercerita. Tidak bisa bahas tentang KPD. Kan belum dibagi adik. Oh iya, maaf itu dia terlalu. Oke, adik-adik sudah dapat KPD-nya. Oke. Baik adik-adik, sebelum perhatiannya adik-adik. Ya, Ibu. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, kalian harus mengisi identitas kelompok kalian. Nah, di dalam LKPD itu juga ada petunjuk dalam pengerjaan LKPD. Jadi, ibu harap kalian bisa membacanya dengan baik agar dalam pengerjaan ini tidak ada yang bingung ya. Ya, Ibu. Dengar atau tidak ini? Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, waktu pengerjaan kalian itu 30 menit dimulai dari sekarang. Siap, Ibu. Ibu, ada yang mau tanya Satu-satu ya. Hasil kalian yang kemarin percobaan. Hasil kalian melakukan percobaan. Iya, ibu. Titik awalnya maka kalian bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Sudah dikatakan. Ibu mau tanya. Oke, bagaimana adik? Iya, di situ ada petunjuk penggunaan bed, jadi kalian bisa melakukannya. Nah, dari hasil itu kalian bisa masukkannya pada tabel dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, paham? Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Oke, adik, mantap ya. Kalau kelompok ini apa ya? Kami adalah kelompok
paling Berarti dua kelompok ini memperhatikan penjelasan ibu. Kelompok dua kelompok yang lain jangan mau kalah. Oke. Kerja sudah ya. Diam-diam, jangan ada yang bercerita. Sudah kok? Ya, tunggu kelompok lain ya. Baik adik-adik, waktu pengerjaannya tersisa 5 menit. Jadi ibu harap kalian bisa bekerja dengan lebih baik. Lihat dengan Desi ini bercerita dari tadi. Iya, yang keluar itu. Oke, silakan lanjutkan. Kelompok ini. Ya itu lagi catat aku diskusi. Kan kita pakai alat ini. Oke adik-adik semua, waktunya telah habis. Semua kelompok sudah mengerjakan? Sekarang waktunya presentasi. Di situ ada KPD itu kan ada tabel hasil percobaan. Jadi kelompok 1 itu menuliskan tabel hasil percobaannya, sedangkan kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 1 supaya semua kelompok itu bisa mendapat bagian. Jadi kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3, dan kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang waktunya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Mewakili saja ya. Di depan. Iya, di depan tadi. Silakan. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami untuk pertanyaan nomor 1. Di sini saya sudah tuliskan dan hasilnya. Mohon maaf untuk ini gambar tabelnya tidak terlalu bagus, tapi saya sudah berusaha untuk menuliskannya. Jadi di sini pertanyaannya itu apakah perubahan sudut elevasi dia mempengaruhi jarak terjauh dari benda? Jadi di sini silakan teman-teman bisa mengamatinya. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh dari benda. Nah, di mana pada sudut elevasi untuk 0 sampai 45 derajat, semakin besar sudut elevasinya, maka jarak jangkauan yang ditempuh benda yang bergerak secara parabola ini akan semakin besar. Sedangkan untuk sudut dari 45 derajat sampai 90 derajat, semakin besar sudut elevasinya juga, maka jarak jangkauan yang ditempuh benda itu semakin dekat atau semakin kecil. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih adik, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita lanjut pada nomor 2, dari teman-teman lain, ada di kelompok lain bisa melihat jawaban dari teman-teman kelompok 1. Mungkin ada yang kurang jelas atau sama atau bagaimana? Silakan. Sama itu. Gambar tabelnya yang beda. Dia apa? Semua di sini tuh belajar ya. Mungkin jawabannya ada sini menggambar tabelnya itu lebih rapi. Tapi untuk jawabannya semua sama ya. Iya Bu. Tidak pernah sama kan? Sama. Kerja sama? Tidak. Oke, kita lanjut nomor 2 untuk kelompok kedua, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 pada LKPD yang sudah kami kerjakan. Di situ pertanyaannya, pada sudut elevasi berapa dan kapan diperoleh jarak tempuh maksimal benda yang bergerak ke parabola. Nah, berdasarkan hasil yang kami peroleh melalui simulasi PET, dapat kami peroleh jawabannya
yaitu jarak tempuh maksimal yang dicapai bola yang bergerak diperoleh pada sudut elevasi 45 derajat dengan waktu tempuh 2,2 sekon. Baik, itu sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok Darina ini dan apa tidak menjelaskan? Mereka tidak Sudah cukup. Oke, dari jawaban dari teman-teman dari kelompok 2, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau pas atau bagaimana? Sama Ibu. Pas, Ibu. Sama semua ini? Pas, Kalian sudah sama ini? Sama-sama otomatis jawaban sama. Ibu percaya ya? Ya, Oke, lanjut nomor 3. Kelompok yang Ramadan. Ya Ibu. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari menjawab pertanyaan di nomor 3, yaitu berdasarkan data percobaan apakah sudut yang menghasilkan jarak tempuh yang sama, adakah sudut yang menghasilkan jarak tempuh yang sama. Melalui data yang kami peroleh dari percobaan melalui PET, di sini kami menemukan sudut yang menghasilkan jarak tempuh yang sama, yaitu sudut 30 derajat dan 60 derajat. Lalu sudut 37 dan 53 derajat yang menghasilkan jarak tempuh yang sama. Sudah di? 37 dengan 53. Ya, Ibu. Oke, terima kasih adik. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut pertanyaan. Oh, mungkin ada tanggapan dari kelompok. Pas, Ibu. Tadi pasti jangan kalian memang kerja sama ini. Tidak, Ibu. Sebenarnya kan setelah Sama, Ibu. Kehadiran jelas ada kami paham ini harganya sama. Kami saya. Ibu. Lanjut pertanyaan nomor terakhir dari kelompok yang terakhir dan kelompok yang paling baik. Oke baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Oke baik, saya mewakili kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang terakhir, di mana dengan pertanyaan jelaskan kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Di sini ada 3 kesimpulan yang kami buat. Yang pertama itu pada gerak parabola jarak jangkauan termasuk jarak jangkauan maksimal dipengaruhi oleh sudut elevasi, di mana pada sudut elevasi 0 sampai 45 derajat semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar pula jarak tempuh yang dilalui bola. Yang kedua, sebaliknya pada sudut elevasi antara 45 derajat sampai 90 derajat itu semakin besar sudut elevasinya, maka semakin pendek jarak tempuh yang dilalui bola. Yang ketiga, kombinasi pasangan sudut dengan jumlah 90 akan menghasilkan jarak tempuh yang sama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih adik. Oke, dari jawaban kalian semua, maka pengerjaan RKPD-nya sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, dengan tenang. Pembelajaran kita cukup sampai di sini, tetapi sebelum itu Ibu mau bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini secara singkat saja ya. Ya, silakan adik Celmi. Baik Ibu, saya akan menyimpulkan berkaitan dengan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi tadi kita belajar tentang gerak parabola Ibu, di mana gerak parabola itu kan tadi perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, gerak parabola itu sendiri dia punya lintasannya itu melengkung. Kemudian kita juga belajar tentang persamaan-persamaan yang ada di gerak parabola, contohnya tadi kecepatan awal, kemudian titik tertingginya, kemudian waktu yang ditempuh dari jarak awal sampai ke titik terakhir. Kemudian Ibu, contoh dari penerapan gerak parabola itu ada saat kita menendang bola, kemudian saat kita melempar bola ke gawang, maksudnya lempar bola basket. Sudah adik? Ya, terima kasih adik. Yang akan masuk pada yang namanya evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini Ibu mau bertanya, kira-kira dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang ini, apa yang kalian ketahui?
atau apa yang kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Oke, adik Ede duluan. Ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang percepatan, tentang GLB dan juga GLBB. Itu saja kan? Yang lain? Ada yang mau melengkapi? Saya Ibu. Oke, silakan. Tadi itu kita belajar tentang gerak parabola itu di mana dan lintasan untuk gerak parabola itu berbentuk melengkung. Kemudian gerak parabola ini perpaduan dari GLB dan GLBB, di mana untuk yang GLB ini dia tidak dipengaruhi oleh percepatan, dan untuk yang GLBB dia dipengaruhi oleh percepatan. Oke, selanjutnya kalau dari penjelasannya Cirni itu ada variabel-variabel yang mempengaruhi dalam gerak parabola atau tidak? Ada, Ibu. Coba adik-adik sebutkan. Ada kecepatan, ada tinggi, Ada waktu. ada kecepatan Satu. Coba adik Desri. Ada kecepatan, ketinggian, terus sudut elevasi, waktu. Suka Ibu. dengan jarak. Mantap. Oke, adik-adik. Karena kalian sudah mengerti, Ibu memberikan tugas individu. Tadi kalian menjawabnya semua bisa menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Jadi ada 2 tugas individu di sini. Namanya tugas individu, berarti kerjanya individu. Sendiri-sendiri. Bentar. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mencatat soalnya. Oke. Jadi ada 2 tugas yang akan kalian kerjakan, dan minggu depan itu sebelum Ibu masuk, tugas ini sudah ada di meja Ibu. Siap Ibu. Siap. Boleh bekerja sama, diskusi bersama, tapi tugasnya itu harus ditulis secara Individu. Oke. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa, karena tadi kita memulainya juga dengan doa. Maka Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oh, adik Evin, ya, silakan. Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dan pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada adik Evin. Sama Ibu. Baik adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai dan kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang berbeda, dengan tugas dikerjakan ya. Baik Ibu. Oke, sekian adik-adik dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat Terima siang. kasih.